Gaspolting, humanis, inspiratif, bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu di sebuah channel yang bernama Gaspolting. Jadi ini ibu perdana Bu di sini Bu. Oh iya. Ya, ibu perdana di Gaspolting. Gaspolting itu kita akan bahas secara humanis, terus inspiratif dan bermanfaat. Hari ini bertepatan dengan tanggal 1 Juni 2020. Kita semuanya sebagai anak bangsa Indonesia pasti tahu hari lahirnya Pancasila. Dasar negara kita adalah Pancasila. Tapi sebelumnya teman-teman semuanya, para sahabat Gaspolting, kita mau ngucapin dulu nih kepada Partai Gelora Indonesia. Iya. Tamu kita hari ini adalah Ibu Iklima. Ibu Iklima di Dewan Pimpinan Nasional Partai Gelora Indonesia. Iya. Sebagai apa Bu? Di bidang pelayanan sosial. Di bidang pelayanan sosial. Oke, selamat Ibu ya atas sudah resmi Bu ya jadi partai ini ya. Ya, alhamdulillah ya, tinggal menunggu SK-nya besok insya Allah tanggal 2 Juni. Oke. Jadi bagaimana nih Bu implementasi dari Gelora Indonesia, narasi-narasi arah baru Indonesia yang berhubungan dengan Pancasila, berhubungan dengan dasar negara kita. Karena kita sudah tidak lagi mempermasalahkan bagaimana itu Pancasila. Pancasila sudah harga mati. Iya. NKRI harga mati. Pancasila sudah tidak bisa dirubah lagi. Oke, bagaimana Bu? Iya. Terima kasih ya Bang Ghazali ya, maaf ya. Nah, namun sebelumnya bolehkah saya mengucapkan ya selamat Hari Raya Idul Fitri terlebih dahulu ya. Baik ya, selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan ya Hari Raya Idul Fitri ini walaupun dengan kondisi pandemik ya, kita tetap bersyukur pada Allah SWT, dan mudah-mudahan ya pandemi ini cepat ya berlalu ya dari kehidupan kita. Itu aja. Tadi berbicara tentang Pancasila ya, seperti yang tadi disampaikan, dan kita sebagai anak bangsa Indonesia ya, sebagai bangsa Indonesia kita ya sudah selayaknya ya memiliki jiwa nasionalisme yang didasari dari Pancasila itu sendiri. Karena kalau kita lihat ya sejarah dari lahirnya Pancasila tanggal 1 Juni 1945 itu penuh makna. Nah, di mana pada waktu itu ya seperti yang kita tahu ya bahwa kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia itu penuh dengan perjuangan. Ya bukan dari bukan dari hadiah dari bangsa lain. Itu penuh perjuangan dari seluruh bangsa Indonesia. Dan kita juga tahu ya Bang, bahwa yang namanya bangsa Indonesia itu terdiri dari berbagai ya suku bangsa, bahasa, bahkan agama. Ya, dan pada waktu itu ya para pendiri bangsa kita ya yang salah satunya tadi ada yaitu Presiden ya Soekarno pada waktu itu menyatakan dalam pidato pertama itu ya tentang Pancasila bahwa kita harus merumuskan gitu ya landasan dasar dari bangsa negara kita, yaitu Pancasila. Kemudian diumumkanlah ya itu sebagai Pancasila, yaitu 5 dasar. Yaitu dengan Pancasila itu setidaknya bisa ya menjadikan negara dan bangsa kita itu lebih satu, ya menyatu. Yaitu sebagai modal utama kita untuk menyatukan bangsa yang banyak sekali perbedaan-perbedaan itu sendiri. Itu dengan Pancasila. Ya sehingga ke depan bahkan sampai hari ini ya kita sebagai anak bangsa ya harus terus-menerus ya mengingat sejarah lahirnya bangsa kita, dan mengingat juga ya untuk senantiasa menjaga ya kesatuan bangsa dan negara kita itu melalui Pancasila. Keren ya. Ya jadi ya. Founder negeri ini tuh sudah sepakat gitu. Betul, ya bahwa sepakat. Pancasila udah nggak bisa diputak-atik gitu. Betul. Ya. Demikian juga dengan filosofi dari Partai Gelora Indonesia ya, kita juga harus mengakui itu semua. Tarik tuh ya Partai Gelora ya.
Ketua umumnya Sat Anies Mata ya. Iya, Bapak Anies. Saya pernah baca juga tulisannya, bahwa tulisan beliau yang mengatakan bahwa Pancasila adalah panggung bersama. Jadi memang tadi kesepakatan itu udah luar biasa ya. Iya. Nah sekarang Ibu sebagai aktivis sosial, background Ibu kan aktivis sosial ya, penggiat kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat. Gimana Bu? Masih Pancasila ini masih tebal nggak sih Bu masyarakat sekarang? Karena tahun ini tagline-nya adalah Pancasila dalam tindakan melalui gotong royong menuju Indonesia maju. Iya. Nah, sebenarnya gimana? Karena ada beberapa, kalau nggak salah setahun 2 tahun yang lalu, ada putri Indonesia yang kagak apal Bu. Oh iya. Butir-butir sila-sila Pancasila. Nah sekarang gimana Bu perasaan Ibu atau Ibu memandang yang terjadi pada masyarakat? Iya. Ya kalau untuk putri Indonesia tadi mungkin dia grogi. Oh, grogi. Kita sebagai perempuan sedap. ya. Iya. Nggak mungkin juga Bu saya Bu. Ya. Tapi sebagai bangsa Indonesia juga kita di masyarakat gitu kan. Saya pikir masih banyak ya, artinya bahwa nilai-nilai Pancasila di kehidupan bangsa Indonesia itu ya saya yakin masih mereka itu masih menyatu ya, masih dalam kehidupan itu tidak pernah luput ya dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Walaupun mungkin ada segelintir orang ya, tapi itu bisa dihitung dengan jari bahkan ya. Tapi lebih besarnya lagi, apalagi saya sebagai penggiat sosial juga, di masyarakat itu kalau kita ya menjadi motor, ayo misalnya untuk menolong orang, mereka tuh mau gitu. Ya, dengan serta-merta mereka tuh ingin membantu saudaranya gitu. Kadang kan ada orang yang sifatnya itu ya tidak tergugah ya, tapi begitu kita ya colek lah istilahnya gitu ya. Ayo Bu kita bantu ya saudara kita itu misalnya ya. Mereka langsung bantu, aku mau dibantu ya, sampai akhirnya kita tuh bisa mengumpulkan dana misalnya ya untuk meringankan beban saudara kita pada saat-saat pandemik seperti ini. Jadi nilai-nilai luhur yang ada di kehidupan masyarakat Indonesia itu saya pikir masih ada, masih kental lah begitu. Gitu ya. Iya. Jadi masyarakat Ibu yakin ya masih Pancasilanya masih tinggi banget. Masih insya Allah masih. Wah, luar biasa. Nah saat pandemi memang kita memang jadi tantangan banget ya untuk membuktikan kepancasilaan kita. Iya. Apalagi kalau di sila keberapa ya? Sila ketiga, persatuan iya. Indonesia. Persatuan. Karena sebelumnya kita kan juga dikenal Bu, dengan masyarakat yang satu mudah beradaptasi, yang kedua gotong royong. Apa ya Bu yang harus tindakan-tindakan nyata apa nih dalam kondisi yang sekarang ini untuk ya kita benar-benar menguatkan kita sebagai anak bangsa? Iya. Seperti yang kita tahu ya Bang, bahwa yang namanya Pancasila itu kan terdiri dari 5 sila ya. Di awal itu dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Maka alangkah baiknya dan sudah siokianya kita sebagai bangsa dan negara, bangsa Indonesia itu punya keyakinan yang kuat terhadap agama kita masing-masing. Saya yakin ya setiap anak bangsa, setiap bangsa Indonesia memiliki kekuatan iman kepada agama masing-masing. Mereka itu punya keinginan ya untuk lebih baik lagi kehidupannya, tidak hanya untuk dirinya tapi juga untuk orang lain. Ya. Nah kemudian nilai yang kedua itu ya misalnya dalam sila yang kedua ya. Pertama kan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, bahwa disitulah kita diuji ya kemanusiaan kita itu. Di mana ada orang misalnya dalam masa pandemik misalnya seperti ini ya, kita lihat ya ada saudara kita yang itu misalnya positif terkena seperti itu, di mana ada orang yang merasa acuh, merasa takut gitu kan. Tapi di situ di satu sisi kita ya dituntut ya untuk punya ya sifat tenggang rasa yang sangat besar terhadap keluarganya misalnya. Ya, jangan sampai sudah satu keluarga kena kemudian dikucilkan kemudian tidak diberi bantuan misalnya kan gitu ya. Ya makanya alhamdulillah dengan adanya seperti ini ya tingkat saling bantu membantu gotong royong ya juga alhamdulillah dari pemerintah kita tuh kan sangat ya kita itu dipacu ya kita ditekankan juga ya diingatkan terus ya untuk saling membantu ya apalagi kan tema Pancasila
Hari Pancasila hari ini adalah tema itu ya Pancasila dalam tindakan. Ya, jadi tindakan. Kalau dulu mungkin kita Pancasila cuma dalam hafalan aja, ya Pancasila gitu kan 1 sampai 5. Tapi kalau sekarang kita melihat ya banyak ya ujian, banyak kejadian ya yang dihadapi oleh bangsa dan negara kita. Itu menuntut kita ya sudah sejauh mana ya bentuk keyakinan kita kepada nilai-nilai Pancasila tadi. Inilah bentuknya saatnya kita tuh bertindak. Ya agar nilainya tadi ya melalui gotong royong menuju Indonesia maju. Indonesia tidak akan maju kalau tidak ada ya gotong royong dari bangsa kita sebagai bangsa gitu ya. Misalnya masing-masing orang ya mau menang sendiri gitu kan. Ya tidak mau menolong orang lain, saya pikir negara kita tidak akan maju. Ya, jadi justru di sini nilai-nilai yang diangkat oleh Pancasila itu ya kita sebagai bangsa Indonesia untuk terus ya mengembangkan ya nilai Pancasila ya untuk ya kita implementasikan dalam kehidupan kita. Menarik memang. Dan ini menarik juga bagi saya ya ngorek sedikit pandemi. Iya. Hari lahirnya Pancasila kemarin tanggal 19 ya. Sah Gelora jadi bagian partai, salah satu partai di Republik ini. Besok penyerahan ya Bu ya? SK jam berapa dari, besok Bu? Kurang lebih jam 9 sampai jam 10 ya dari Kemenkum. Yang sering ditanyakan, kalau saya sering ngikutin itu, yang paling sering bertanya itu emak-emak. Mimpi Gelora tuh luar biasa, menjadi kekuatan 5 besar dunia. Iya. Nah, kekuatan 5 besar dunia. Tadi tagline hari ini adalah Pancasila dalam tindakan melalui gotong royong menuju Indonesia maju. Kan kayaknya temanya segaris tuh Bu. Iya. Indonesia maju, mimpinya. Tetapi gimana nih Bu nyampeinnya gitu? Iya. Kata mama, Bu yang penting harga bawang, harga telur, sembako kayak gitu. Gimana Bu? Iya. Memang kalau untuk bicara sama mama itu ya harus dengan bahasa mama juga. Oh gitu. Karena kita mama ya. Oh iya. Ya karena kan memang kalau kita lihat juga ya boleh sedikit ya mengutip sabda Rasul ya. Iya nggak apa-apa. Ya bahwa hendaklah kita berbicara kepada satu kaum itu sesuai dengan bahasanya ya. Demikian juga kepada kita. Ya kita di mana gitu kan? Kita bahasanya dengan ibu-ibu, dengan mama gitu kan. Ya kita sampaikan bahwa misalnya visi dan misi ya perjuangan Partai Gelora itu ya memang untuk ya sama selaras ya untuk dalam mudah-mudahan ya mensejahterakan ya bersama ya. Jadi kita tuh kolaborasi ya. Jadi kita nggak mungkin bekerja sendiri ya dengan partai itu, kita nggak mungkin ya bekerja sendiri aja tidak dengan orang lain ya. Jadi justru di Partai Gelora inilah kita ya saling support gitu. Kemudian kita juga ya menerima ya dari berbagai suku, agama gitu untuk saling betul-betul membangun Indonesia gitu. Untuk Indonesia ya, sehingga nanti kan kita akan merucut kepada ya keadilan sosial gitu kan, di mana ibu-ibu atau mama bisa merasakan langsung begitu. Semoga Bu ya. Semoga insyaallah. Semoga, ya. Saya akan terus Bu ikutin tuh Bu cerita-cerita Gelora ke depannya karena menarik, dan semoga juga ini jadi pilihan baru bagi para emak-emak, the power of emak-emak. Iya, mudah-mudahan. Iya, yang sennya ke kanan beloknya ke kiri gitu kan. Iya. Ya semoga ya arah baru ini tidak seperti emak-emak juga Bu. Iya, arah barunya jelas. Tadi katanya kan arah baru ya. Arah baru menuju kekuatan 5 besar dunia ya. Iya. Kalau ngasih sen ya saya cuma pesen aja nih sama Gelora. Kalau ngasih sen ke kanan ya ke kanan. Iya. Ini jangan ngasih kanan, sennya ke kiri. Rasanya kebiasaan karena emak-emak. Iya. Ada pesan Bu buat emak-emak yang sekarang ini di masa pandemi yang hari-harinya sudah mengeluh, kayak hopeless lah segala macam. Gimana nih Bu? Iya. Baik ya, terima kasih sekali lagi bahwa kita sebagai mama, sebagai ibu ya, sebagai istri juga ya, sebagai ibu dari anak-anak kita ya, kalau kita sebagai ibu ya itu sudah
merasa pesimis, bagaimana dengan anak-anak kita itu? Ya, bagaimana dengan suami kita? Ya, terlebih kan dalam masa pandemik seperti ini ya, dimana kita lihat ya banyak saudara kita yang mungkin kehilangan pekerjaan gitu kan, anak-anak juga ya sudah merasa bosan ya dengan kehidupan seperti ini ya, mereka tidak bisa bermain ya dengan bebas dan sebagainya. Nah, kita lah, kalau kita sebagai ibu ya di rumah gitu kan bisa berkreasi ya, dan sebenarnya banyak ya bagaimana cara kita itu agar di rumah kita itu tidak monoton gitu kan. Ya sekarang sudah banyak kan lewat Google, lewat internet ya kita bisa lihat ya. Nah, tapi yang paling penting lah kita sebagai ibu itu ya punya kekuatan iman ya kepada Tuhan kita Allah SWT. Ya kemudian yang kedua itu kita juga ya melihat ya lingkungan kita. Ya jangan sampai kita cuma melulu ya ngurusin keluarga agar keluarga kita tuh tertolong gitu kan, terbantu, tapi kita lupa terhadap lingkungan kanan kiri kita ya. Yang baik adalah ketika kita sebagai seorang ibu ya, sebagai ibu juga kan anggota masyarakat ya, kita punya tanggung jawab terhadap masyarakat kita. Kita lihat juga ya kanan kiri kita, dia butuh pertolongan gitu kan, kita bantu ya semampu kita. Dan kita pun lagi-lagi tidak bisa sendiri menolong orang, kita ya sebagai lokomotifnya juga gitu ya, kita ajak saudara kita untuk bisa membantu saudara kita yang lain. Kemudian yang ketiga itu kita taati aturan yang ada dari pemerintah misalnya ya. Misalnya kita harus pakai masker, ya itu kan hal yang kecil ya, yang mungkin dianggap sepele, tapi itu adalah satu hal. Apalagi sekarang menghadapi new normal gitu, new normal itu kan, ya bahwa kita itu harus ikutin aturan-aturan yang memang sudah dianikan oleh pemerintah ya. Pakai masker, kemudian jaga jarak ya, stay at home gitu kan, dan sebagainya itu ya. Jadi kita sebagai wanita atau ibu-ibu gitu ya, kita hendaklah punya kekuatan ya iman kepada Allah SWT ya, dan juga jangan lupa muamalah kita kepada sama. Iya, emang adem kalau urusan sama emak-emak ya. Iya, ini perbincangan singkat kita mengenai Pancasila ya, mengenai arah baru di mata emak-emak. Semoga ini bisa menginspirasi. Karena negeri ini juga ada andil emak-emak. Ada seorang emak yang luar biasa bernama Emak Fatmawati. Yeah. Bernama Ibu Fatmawati. Beliaulah yang pertama kali menjahit bendera merah putih. Tetapi sesungguhnya yang dijahit bukan cuma sekedar bendera. Yeah. Tapi yang dijahit adalah peradaban. Jadi semoga emak-emak bisa terinspirasi kekuatan 5 besar dunia. Amin. Dan menjadi bagian dari para penjahit peradaban. Amin. Oke. Mungkin itu saja sahabat Gaspolting semuanya diskusi kita hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada semua pihak yang sudah mensupport kegiatan ini, channel ini. Berikan support yang terbaik kepada kami dan kami akan terus memberikan yang terbaik untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subscribe bro.